Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kin Speak Up. Ini ada returan yang dari Kalimantan. Jadi ini basicnya dari Semur dan Kenai Sampat. Katanya apa namanya? Ini hanya treble aja suaranya, nggak ada low, nggak ada mute, dan kecil dibandingkan dengan pickup yang satunya ya. Yang satunya ya pickup Epiphone bawaan ya katanya. Jadi ini tugas saya di sini memastikan bahwa ini memang masih on spec, karena bisa jadi di pengiriman itu ada perlakuan yang kasar sehingga ada sedikit malfungsi atau gimana, atau bisa juga mungkin dari potensio atau switch dari gitarnya pun yang bermasalah, itu juga bisa. Tapi untuk lebih pastinya ini kita ukur dulu, karena sebenarnya pickup ini udah pernah di videoin untuk sound sample, tapi sayangnya komputernya terformat jadi hilang filenya. Ini sekarang kita ukur dulu. Ini adalah 16,5 kilo dengan toleransi 5%. Apakah ini masih ada di kisaran itu atau memang udah berubah? Ya, 16,3. Ini jadi sebenarnya masih masuk ya. Dengan toleransi 5% itu berarti adanya di 15,7 sampai 17,3 kurang lebih ya. Jadi ini masih on spec, atau mungkin juga magnetnya yang bermasalah ya, kita nggak tahu, kita harus ngecek satu-satu. Tapi untuk biar lebih enak ini kita pasang dulu aja, kita coba suaranya seperti apa di komputer. Oke, baik, ini udah terpasang ya. Ini pickup necknya pakai pickup neck yang rewinding, yang kebetulan lagi ready. Ini pickup neck, dan ini pickup bridge-nya. Dan setelah saya coba ini nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Jadi kita coba dari necknya dulu aja ya. Ini necknya, ini bridge-nya. Aman. Ini menjadi kecil dan treble aja itu di saat mode coil tap-nya di engage. Ini mode coil tap ya. Kenapa dia lebih kecil? Karena ini bercover. Jadi yang nyala kalau di coil tap itu bagian sini. Jadi dia lebih kecil suaranya ya. Ini untuk mengaktifkan coil tap-nya. Ini full ya, kita full dulu humbucker. Ini coil tap. Nah, jadi mungkin itu terengage coil tap-nya ya. Kita coba di neck-nya, di neck coil tap. Nah, ini karena dia tidak pakai cover, ini jadi lebih gede bagian coil tap ya, karena tidak terhalang cover ya. Tapi untuk bagian fullnya ya sama aja. Lihat ya, ini lebih besar bagiannya daripada yang ini, jauh lebih besar ini. Sekarang kita coba kita rekam langsung ke komputer, jadi supaya tidak terdistract dengan audio dari lainnya ya. Oke baik, sekarang kita lihat sound wave-nya ya. Dari sound wave-nya ini yang bridge, ini yang neck, dan ini yang lead bridge lagi.
Jadi secara sound wave pun ini normal ya. Sekarang kita play aja supaya tidak ada tipu-tipu di antara kita. Oke baik, sekarang kita coba clean-nya ya. Kita coba clean. Clean-nya di posisi full ya, karena kalau posisi coil tap di cover ini pasti kecil dan nggak enak ya. Jadi kita coba dulu aja. Ini fullnya. Ini saat coil tap ya dengan cover dia akan kecil. Dia akan beda. Ini fullnya necknya dan coil tapnya yang neck yang open dia akan lebih enak. Nah sekarang full ya. Kalau lagi mudah hambakar ini aman-aman aja. Necknya. Nah, sekarang kita coba kita rekam ya. Jadi supaya tidak ada intervensi audio yang lain yang bocor-bocor ya, biar jelas. Oke baik, di sini terlihat juga ya wave sound-nya. Ini yang bridge dan ini yang neck. Terlihat yang bridge-nya lebih tebal daripada yang neck. Supaya nggak ada tipu-tipu kita play. Kita tunggu sampai masuk ke bagian audionya ya. Oke, cukup ya. Oke baik, ini setelah kita coba di clean dan di drive-nya, ternyata ini normal ya, nggak ada masalah apapun. Jadi ini neck, bridge, ini neck coil tap, ini bridge coil tap. Nah di coil tap itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, karena cover dia pasti kecil. Tapi kalau untuk fullnya aman-aman aja. Nah, jadi sekarang kita lepas lagi pickup ini, kedua pickup ini, lalu kita tarik kesimpulan ya dari kasus ini, kenapa bisa sampai seperti ini. Nanti saya jelasin di akhir ya, saya copot dulu. Oke baik, ini pickupnya udah dicopot ya. Pickupnya sudah dicopot. Jadi supaya ini buktinya bahwa itu pickupnya udah dicopot. Oke, udah nggak nempel di gitarnya, tinggal pickup necknya. Pickup yang udah dicopot ada di sini. Supaya tidak ada tipu-tipu, tidak ada curiga-curiga. Jadi sekarang nih saya sampaikan kesimpulannya kenapa bisa terjadi kasus seperti ini. Kita mulai dari kesimpulan nomor 1 ya. Kesimpulan nomor 1.
saya tulis saja. Ini lagi kurang sehat juga nih. Nomor 1, kesimpulan ini terjadi karena salah wiring. Ini biasa terjadi di orang-orang yang mencoba mewiring sendiri, tapi pemahaman tentang wiringnya itu masih belum baik ya. Tapi bisa jadi bukan dari sini juga, bisa jadi wiringnya udah benar tapi ternyata hasilnya masih seperti itu. Maka kita masuk ke poin kedua, adanya malfungsi dari sistem kelistrikan. Apa itu malfungsi ya? Biasa namanya potensio dan switch itu kan kalau yang bukan yang grade atas banget itu ya, yang grade atas pun pada jangka waktu tertentu itu akan mengalami namanya keausan ya. Jadi ya entah potensio dia itu keresak-keresak atau misalkan switch itu kadang kontak kadang tidak, mungkin bisa jadi masalahnya dari itu, atau potensio yang nilainya itu tidak tepat. Jadi untuk pickup humbucker seperti ini menggunakannya A500 kilo ya, ukuran untuk volumenya. Dan ukuran potensio volume itu menentukan gain dari pickup ini juga. Lalu switch itu juga kadang ada yang kontaknya udah kurang bagus, nanti dia jadi nggak full gitu ya, nyatunya ada resistansi di situ yang akan memotong gain. Tapi itu butuh pengalaman yang lumayan lama ya supaya bisa menyimpulkan ada masalah di situ. Nah kebetulan untuk gitar yang digunakan di ownernya pickup ini adalah gitar Les Paul, di mana dia mempunyai 2 volume dan 2 tone, masing-masing pickup mempunyai volume dan tone control sendiri. Jadi kemungkinan ada masalah di situ, mungkin ya, saya tidak bilang pasti, mungkin. Lalu yang ketiga itu bisa jadi dari adjust ya, pengaturan jarak pickup ke senar, karena pengalaman saya pengalamannya lumayan lama lah, pengalaman saya seperempat abad lah ya, seperempat abad lebih sedikit. Untuk Les Paul dan PRS itu atau gitar-gitar yang mempunyai angle 4,5 derajat, itu pickup neck-nya biasanya itu ke bawah banget dan pickup bridge-nya itu ke atas banget untuk dapetin balance antara neck dan bridge-nya. Jadi bisa dicoba. Nah ini nomor 3 kita tulis lagi. Apa tadi? Ini height adjustment pickup-nya. Height adjustment itu pengaturan jarak antara pickup ke senarnya ya. Jadi ada 3 kemungkinan yang terjadi. Dari nomor 1 dari salah wiring, yang nomor 2 adalah malfungsi sistem kelistrikan, yang ketiga itu height adjustment. Jadi yang salah wiring ini apabila si wiring lainnya itu benar ya, asumsinya wiringnya benar kecuali wiring pickupnya. Tapi karena kita dicoba di sini itu nggak ada masalah sama sekali, jadi saya rasa nggak ada problem ya dari pickup ini. Jadi bisa dicoba untuk mencoba menganalisa dari 3 hal ini, terutama untuk ownernya ya, supaya bisa dipraktekin lah ini. Ini advice dari saya, karena biasanya ya bukan kali pertama terjadi ya, ada masalah-masalah seperti ini, barang tidak ada masalah tapi dianggap ada bermasalah, padahal enggak ya. Yang paling sering terjadi ya salah wiring atau masalah-masalah ini. Jadi apabila udah bisa dibuktikan lagi seperti ini, nah berarti masalahnya bukan dari pickup ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk semuanya ya. Untuk semuanya, apabila ada permasalahan pada pickup itu belum tentu pickupnya yang salah. Bisa jadi dari 3 ini, bisa jadi dari senar juga. Jadi banyak faktornya. Jadi saya rasa cukup jelas ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kings Pickup.